Rizky, biasanya kan kalian angkat tangan sambil bilang hadir. Sekarang Bu Ajeng mau ketika Bu Ajeng panggil satu anak, kalian ganti kata hadir dengan satu kata sifat positif yang paling mewakili diri kalian. Contoh, Nabil, kreatif, seperti itu ya. Paham ya? Ingat dengan kata-kata positif. Kalau misalkan Aldo, tidak sombong, boleh tidak? Boleh. Tidak sombong. Boleh nggak tidak sombong? Tidak boleh karena ada kata apa? Ada kata negatifnya, ada kata tidak. Berarti tidak sombongnya diganti dengan kata apa? Rendah hati, paham ya? Oke, coba didalami dalam diri kalian, kesadaran diri kalian. Apa sifat positif dalam diri kalian? Contoh, Bu Ajeng merasa Bu Ajeng kreatif. Kalau kalian apa? Itu ya. Oke, ada Halim? Kalem. Oke. Adinda? Jangan cuma sekedar baik ya, baik itu relatif. Apa? Kalem, katanya Adinda juga kalem. Anissa Nurnadia? Sabar. Aulia? Apa? Periang ya. Belajar materi tentang apa? Ya, karya fiksi. Coba, ada yang bisa sampaikan ke Bu Ajeng karya fiksi itu apa? Karya yang apa? Ya, silakan Suci. Ya, karya yang bersifat khayalan, benar sekali Suci. Kemarin kita belajar konsep tentang karya fiksi seperti apa ya. Hari ini kita akan belajar tentang apa Bu Ajeng? Nah, sebelum Bu Ajeng mau beritahu tujuan pembelajaran, Bu Ajeng punya pantun. Liburan pergi ke Blitar. Di Blitar panasnya sangat cetar. Jangan hanya jadi anak pintar, bergunalah bagi orang sekitar. Ingat ya nak, Aldo dan siapapun yang merasa dirinya pintar, jangan cuma bangga jadi anak pintar, tapi harus berguna. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur dalam sebuah karya fiksi dan dapat menguraikannya satu demi satu. Adapun dimensi profil pelajar Pancasila yang akan Bu Ajeng nilai adalah dimensi mandiri dengan elemen regulasi diri. Bu Ajeng akan menilai kemandirian kalian dalam menemukan pengetahuan, ya. Nah, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran, Bu Ajeng ingin mengajak kalian untuk berrelaksasi terlebih dahulu. Mari kita ciptakan mindfulness. Ada yang tahu mindfulness apa? Kesadaran penuh. Ntar tanya Pak Rinal nih bahasa Inggrisnya nih ya. Mindfulness kesadaran penuh. Karena tadi pagi kamu kan pasti berlomba-lomba dengan kemacetan. Ada yang bangunnya kesiangan. Tadi Bu Ajeng lihat ada yang di depan kan berdiri karena kesiangan. Nah, sebelum kita mulai belajar tuh kayak Kavi pagi-pagi sudah lemes. Mari kita hadirkan kesadaran penuh kita atau kehadiran penuh kita dengan mindfulness dengan teknik stop ya nak. Caranya seperti apa? Silakan duduk dengan posisi paling nyaman menurut kamu, tapi tidak tiduran Aldo. Kakinya menapak di lantai. Lantai ini ada tanah ya. Ingat, kita manusia berasal dari mana? Dari tanah. Mari hari ini kita menjadi avatar sang pengendali tanah. Silakan kaki kamu menapak ke tanah, duduk senyaman mungkin, boleh bersender di bangku kamu seperti Khalid dan
Silakan lupakan dulu urusan rumah, urusan main Mobile Legends, main PUBG dan sebagainya, lupakan dulu. Kamu fokus, hadirkan diri kamu di kelas ini. Silakan tapaki kaki kamu di lantai. Kamu tarik napas dalam-dalam, nak. Tahan, buang pelan-pelan. Lagi tarik napas, tahan, buang. Lagi tarik napas, tahan, buang. Oke. Silakan lupakan apapun yang sedang kamu pikirkan. Fokus diri kamu pada belajar bersama Bu Ajeng hari ini. Tarik napas lagi, buang. Oke, sekarang buka matanya. Silakan satu orang perwakilan sampaikan pendapatnya apa fungsi dari kita melakukan tadi teknik stop tadi. Silakan. Apa fungsinya melakukan teknik stop tadi? Tadi buang nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Untuk apa? Iya, pintar Sultan, untuk relax. Biar apa relax? Biar apa? Biar fokus belajar. Nah, tepuk tangan buat Sultan. Anak-anak, karena Bu Ajeng anggap kalian sudah fokus belajar nih ya. Bu Ajeng anggap kamu sudah fokus belajar, maka kita akan mulai belajar. Pembelajaran hari ini, tadi tujuan pembelajarannya sudah Bu Ajeng sampaikan. Kita mulai dari alur, mulai dari diri. Kita mulai merdekanya ya. Hari ini kita belajar sampai refleksi ya. Pertemuan berikutnya baru kita lanjutkan ke demonstrasi kontekstual. Mari kita mulai dari diri. Bu Ajeng akan melakukan asesmen awal pembelajaran. Kita sudah pernah coba ini ya, dengan aplikasi Flickr namanya. Sudah pernah kita coba ini. Kalian masing-masing akan mendapatkan satu scan barcode. Di sini sudah ada nomornya ya. Nomor 1 berarti untuk absen berapa? 1. Bu Ajeng ingatkan kembali. Di sini ada tulisan A, B, C, dan D. Nanti Bu Ajeng punya 5 pertanyaan. Nah, kalau Bu Ajeng sudah bacakan satu soal, kalian angkat jawabannya ya. Kalau menurut kalian itu jawabannya A, berarti A-nya di atas ya. Ingat ya. Kalau jawabannya B, B-nya di atas. Kalau C, C-nya di atas. D, D-nya yang ya. Karya fiksi. Kamu pasti pernah membaca cerita tentang Malin Kundang. Tema dari cerita Malin Kundang itu apa sih, nak? A. Kedurhakaan, B. Perjuangan, C. Kerinduan, D. Keluarga. Siapkan dulu jawabannya, jangan angkat, ntar dulu. Silakan ditentukan A, B, C, atau D. Oke, sudah siap? Oke, silakan angkat jawabannya. Angkat, sebentar Bu Ajeng scan dulu. Oke. Jangan ditutupin scan barcode-nya, nggak kebaca. Oke. Oke, ayo. Ayo angkat. Oh, kaki nggak masuk ya waktu itu ya. Alif jangan ditutupin. Oke. Jangan ditutupin scan barcode-nya ya. Oke, ayo. Oke, kita lihat ya. Jawabannya adalah, perhatikan. Nah, jawabannya adalah apa? A, jawabannya. Jawabannya adalah kedurhakaan. Kalian perhatikan di sini yang warnanya hijau, berarti jawabannya apa? Benar. Kita lanjut ya. Perhatikan, ini adalah hasil dari asesmen awal pembelajaran kamu ya. Bisa kamu lihat di sini. Adinda, Egi, Muhammad, Raka, Aldo, Yoga, Ante Yoga 100%, tepuk tangan. Jadi Bu Ajeng simpulkan bahwa lihat dari persentasenya anak kelas 84 punya kesiapan belajar yang cukup baik tentang materi ini. Karena Bu Ajeng yakin di SD sudah belajar kan? Ya kan, Bu Ajeng pernah ngajar SD nih, pasti di SD kamu pernah ngajar materi ini kan? Oke. Sekarang Bu Ajeng ingin masuk ke alur eksplorasi konsep, di mana kamu akan
Bu Ajeng bagikan materi itu. Nah, kamu akan membaca materi itu sendiri sesuai dengan gaya belajar kamu. Bentar, Bu Ajeng ingin ingatkan lagi. Kemarin yang gaya belajar kinestetik siapa saja? Angkat tangan. Oke, silakan kinestetik berkumpul dengan Nabil di sini. Oke, Nina, kinestetik. Kaila, Nabil, Kalfi, Fikar, Alam, silakan pindah ke sini. Ayo. Bu Ajeng punya puzzle buat yang kinestetik. Kalfi, pintar, ganteng, Kalfi. Yang kinestetik Bu Ajeng kasih puzzle. Yang visual kemarin Putri, Fadila, sama Muhammad Rasya, silakan duduk ke sini. Putri, Fadila, dan Muhammad Rasya. Anak-anak silakan boleh dikeluarkan HP-nya. Bagi yang visual dan kinestetik, Bu Ajeng kirimkan materinya. Oke anak-anak, Bu Ajeng sudah mengirimkan satu. Yang buat visual, Putri, Fadila, dan Muhammad Rasya, silakan baca teks yang Bu Ajeng kirim. Ayo silakan didengarkan. Sudah. Oke, sudah silakan kalau sudah dibaca. Itu dasar cerita yang menjadi pembahasan. Sudah ya? Sudah ya? Oke, silakan HP-nya dimasukkan kembali ke dalam tas. Tidak ada yang mengeluarkan HP. Yang kinestetik sudah menyusun puzzle dan membacanya. Yang visual juga sudah membaca dan yang audio sudah mendengar ya. Karena kalian sudah mencari pengetahuan kalian tentang unsur karya fiksi. Unsur karya fiksi yang intrinsik itu ada apa saja tadi yang kamu baca? Tema, terus tokoh, alur, latar, sama apa lagi tadi? Konflik, sama lagi tadi apa? Yang paling terakhir yang ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga, sudut pandang pintar, ya. Kalau jalan cerita itu namanya apa sih? Alur pintar. Kalau pokok suatu cerita itu namanya apa? Tema, benar. Sekarang sebelum kita masuk ke alur ruang kolaborasi, Bu Ajeng ingin melakukan ice breaking sebentar terlebih dahulu ya. Kalau Bu Ajeng bilang 1, kamu pukul tapi pelan-pelan ya, jangan pukulnya kencang-kencang tuh. Kayaknya Aldo sama Edi dendam kesumat nih. Pukul pelan-pelan punggung teman kamu pundak ya. Karena kayaknya sepertinya mulai ngantuk tuh si kami. Kalau buat bilang 1 bilang apa? Boy, sambil ini apa? Dipukul pundak tengah ya. Kalau 1 apa nak? Boy, kalau 2 jempolnya sama muka apa nih wajahnya dimiringin. Oke.
Ini Kaila dan sebagainya, ini sisanya masuk ke kelompok 4, tidak ke sini ya. Oke, silakan duduk sesuai kelompoknya, bawa alat tulisnya saja. Silakan pindah sesuai kelompoknya, silakan. Ini ada di sini nah. Oke, sudah ya, perhatikan anak-anak. Di ruang kolaborasi ini kalian akan belajar bagikan peta unsur karya fiksi ya. Sudah siap? Masing-masing dari kalian akan mendapatkan sebuah cerita yang berbeda. Di sini ada 3 jenis cerita ya. Kelompok 1 ceritanya beda. Kelompok 2 sama kelompok 3 ceritanya sama. Kelompok 3 sama 4 sama kelompok 5 ceritanya sama ya. Tugas kalian adalah kalian baca dulu teks ceritanya, beda-beda nih. Ada yang pengembala yang suka berbohong. Ada kisah Abu Nawas. Ada lagi satu lagi cerita tentang bos yang berwibawa. Tenang, ceritanya nggak panjang kok. Tugas kamu ngapain? Secara berkelompok, kamu tentukan nah unsur karya fiksi yang tadi kamu sudah pelajari. Apa temanya? Apa alurnya? Apa latarnya? Latar ada 2 ya, latar apa dengan apa tadi nak? Latar tempat dan waktu. Lalu siapa tokoh dan bagaimana penokohannya? Dan nah sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak terkait tugasnya? Nah karena orangnya ada banyak, Bu aja minta setiap tema tulisannya siapa. Jadi setiap LKPD tulisannya beda-beda ya. Gantian nulisnya. Tema yang nulis Aldo, latar yang nulis Andika gitu ya. Tapi hasil dari kerja sama atau diskusi. Paham sampai sini nggak? Paham ya? Oke, kita akan mulai kelompok. Silakan ya. Oh ya, sebelumnya kita sepakati dulu berapa menit diskusinya nak? 20 menit. 20 menit ya? 20. Oke, 20 menit kita sepakati, 20 menit kita berdiskusi. Oke, silakan. Ada dari? Di SMP 24. Nah, Bu Ajeng jadikan nilai asesmen formatif ya ini ya. Ada 5 soal, setiap soal poinnya 2 ya. Ya. Apa? Demi Allah. Negeri Timur. Negeri Timur Tengah ya?
Apaan tuh? Dan jangan mudah percaya, begitu saja. Yang sedang bukan sini. Ayo, tinggal ngomong lagi. Ngomong 1, 2, dan 4. Ayo. Yang presentasi. Satu orang. Oke, bagus. Baik, kita mohon perwakilannya untuk kelompok Kaila, Indra, Talita, Rasya, dan Alif. Siapa perwakilannya? Alif. Oke, Kaila, beri tepuk tangan untuk Kaila. Ayo, depan. Mohon segera ini satu orang mau komentari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kejujuran, tokoh dan kelompokkan, penerbit yang riang baik, alur maju, bakat, ladang dan besar, waktu hari ketiga, amanat, janganlah suka membohongi orang dan selalu berkata jujur. Oke, tepuk tangan untuk Kaila. Karena kelompok Kaila itu teks ceritanya sama dengan kelompok Nabil, silakan kelompok Nabil berikan tanggapan terhadap jawaban Kaila. Apakah jawabannya sama dengan kelompok kamu atau bagaimana? Silakan disebutkan, Suci. Ya, suaranya besar. Enggak, boleh tolong ulang nggak pas penokohan? Yang lain dengarkan. Penokohan. Tokoh dan penokohan, anak laki-laki yang riang dan ayahnya. Ada kurang satu lagi. Apa? Penduduk desa. Siapa? Penduduk desa. Oh, penduduk desa. Nah, nanti bisa ya nanti samakan aja evaluasinya ya dari kurang penduduk desa. Ada lagi? Apa Nabil? Coba aku mau dengar amanatnya lagi. Amanatnya janganlah suka membohongi orang dan selalu berkata jujur. Oke. Benar ya, sama ya. Karena ini menceritakan tentang seorang penggembala yang suka berbohong ya. Makanya harus amanatnya berkata untuk jujur ya. Oke, selanjutnya sisanya sama dengan jawaban Nabil. Ada yang berbeda tadi yang tokoh penokohannya ya. Iya. Kalau temanya sama, kejujuran. Ya, oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Wah, ini kita perwakilannya aja ya. Selanjutnya kelompok 3, silakan perwakilannya. Siapa ayo? Nevi, silakan Nevi. Nanti kelompok 2 kalau komentari ya, perhatikan baik-baik. Silakan bacakan. Kerajaan. Silakan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kisah Abu Nawas. Tema tersebut yaitu kejujuran. Alurnya maju. Tokoh dan penokohan Abu Nawas jujur, bagi daraja dan rakyat mudah terpercaya. Amanat harus jujur dan jangan mudah percaya begitu saja. Latar waktu malam hari. Tempat negeri timur tengah. Kerajaan timur tengah. Oke, beri tepuk tangan untuk Nevi. Silakan dikomentari kelompok 2. Berikan amanatnya apa Nevi? Yang kelas Harus jujur dan jangan mudah percaya begitu saja. ya. Sama. Terus apa komentar lain?
di mana? Di tokonya. Kamu hanya apa? Tokohnya apa yang Rakyatnya apa? Mudah percaya. Mudah percaya. Iya, mudah percaya. Kan si siapa Abu Nawas bilang bisa terbang, dia mudah percaya ya. Oke, berarti sudah ya. Berarti kelompok Nevi menurut kelompok 2 bagaimana? Sudah lengkap ya? Sudah bagus? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Nevi. Nah, nanti hasil dari analisis kamu ini akan masuk ke asesmen formatif 2 jam ya. Untuk asesmen sumatifnya kita pertemuan berikutnya ya. Tugasnya individu. Ntar gua aja jelaskan. Dan kita dibawa di alur berikutnya. Nah, setelah ruang kolaborasi adalah refleksi terbimbing. Kamu akan gua bagikan template wajah perasaan. Yoga. Ada template wajah perasaan, silakan gambarkan. Walaupun kamu gambar yang nggak bagus nggak masalah, bukan gambar yang gua ajeng nilai ya. Ini juga nggak gua ajeng nilai, ini cuma buat umpan balik gua ajeng. Bagaimana perasaan kamu? Tadi setelah diskusi kelompok, ada gondoknya nggak sama teman kelompok kamu yang apa? Yang nggak ikut bantu, nggak kerja? Silakan dituangkan wajah perasaan kamu ke sini ya. Ya, silakan digambarkan. Kita sepakati berapa menit? 10. Lama nggak 10 menit? 5 menit. Oke, 5 menit ya untuk menggambar ini. Silakan dimulai dari sekarang. Sambil gua ajak nilai hasil tugas ruang kolaborasi kamu. Boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen. Silakan gua ajak mau tahu perasaan kamu bagaimana. Bagi satu-satu ya. Iya, yang besok harapan kamu. Harapan kamu besok gimana? Apakah senang? Iya, di bawahnya kan ada kan, hari ini saya yoga kah, ngantuk kah, lapar kah?
Dijelasin ya kenapa sedihnya. Tadi Aldo sedih karena dikatain Karang Taruna. Tadi ceritain. Aldo sedih. Tadi Aldo sedih. Dia aja dikatain kata sedih karena rambutnya misalkan kakak sedih kenapa? Karena rambutnya dipotong disebutin. Hari ini pasti Allah Bu. Ini gede. Ini gambar-gambar pelukisan lu. Sudah? Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Dijelaskan ya, kenapa misalkan sedih, kenapa misalkan apa. Disebutin kenapa, karena aku nggak sahur atau gimana. Ayo, silakan. Ayo nih, kayak Suci senang karena masih diberi kesempatan untuk berkumpul di sekolah. Ayo, yang lain. Tuh, Aldo sedih karena dipotong tadi rambutnya. Pokoknya ini wajar perasaan kamu hari ini deh. Hari ini bagaimana? Sudah kumpulkan? Ayo kumpul. Sudah. Ayo maju silakan Clara. Udah, Clara udah. Nih, Adinda senang karena bisa mengikuti pelajaran. Besok saya berharap besok merasa senang. Ini siapa nggak bernama? Kemarin saya lemas karena puasa. Hari ini sedih karena kena razia. Besok senang. Ayo kumpulkan. Sini maju. Nevi kemarin biasa aja karena nahan lapar dan haus. Hari ini senang karena bisa mempelajari hal baru. Besok lebih senang. Anak-anak, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Apa yang bisa disimpulkan pada hari ini? Ada berapa unsur karya fiksi yang kalian pelajari? Apa saja sebutkan? Tema, alur, tokohan, tokoh, latar, tema, amanah, satu lagi sudut pandang bagus. Besok kita akan melanjutkan materi ini dengan alur berikutnya, yaitu demonstrasi kontekstual. Kalian akan mendengarkan karena kita elemennya adalah membaca, memirsa, dan menyimak. Kalian akan mendengarkan sebuah cerita dan kalian analisis ya. Lalu kalian akan elaborasi pemahaman. Kita akan melakukan tanya jawab. Kita akan koneksi antar materi. Kalian akan membuat kesimpulan secara lisan, secara menyeluruh. Dan terakhir adalah aksi nyata. Kalian akan Bu Ajeng berikan sebuah cerita fiksi. Kalian analisis unsurnya dan kalian jawab pertanyaan tersebut dengan produk yang berbeda-beda. Kayak kemarin yang tugas PJJ. Ada yang sukanya ngomong, berarti disampaikan dalam bentuk apa? Voice note atau video. Kemarin ada kan tuh yang kirim ke Bu Ajeng kayak Nabil, ya kan, video. Yang sukanya gambar, berarti dalam bentuk gambar atau komik. Yang sukanya
atau bikin Canva, berarti dalam bentuk Canva. Bu, aku gaptek misalkan. Aku maunya nulis pakai apa namanya? Di buku aja boleh nggak? Boleh ya. Jadi sesuai dengan minat kamu masing-masing ya. Itu produknya. Besok ya, minggu depan berarti ya. Kita ketemu lagi Senin ya. Karena udah nggak ketemu lagi hari Senin ya. Paham ya? Oke, terima kasih anak-anak atas semangatnya pada hari ini. 1